Gimana, sehat semua? Masih puasa? Suaranya masuk ya? Masuk. Oke, ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum Lebaran. Gimana, sudah ada hype Lebarannya sudah muncul belum? Udah mulai masak-masak ibunya di rumah? Ibu di rumah udah mulai masak-masak? Nggak balik. Nggak balik? Masih di Jogja? Iya, Bu. Oh, emang rumah mana? Di Maluku, Bu. Oh, jauh ya. Tapi Lebaran nggak? Atau nggak Lebaran? Lebaran juga di Jogja. Lebaran juga di Jogja. Oh iya. Oke, yang Lebaran di Jogja, dulu teman saya ada yang sempat Lebaran di Jogja tuh ya. Saran saya tuh kalian nyediain stok makan dulu. Jadi boleh makanan instan, boleh makan makanan kalau punya rice cooker ya beli beras, beli telur. Soalnya biasanya tuh kalau Lebaran nggak ada warung yang buka. Terus susah banget cari makan. Ya paling makan ya di restoran-restoran gitu kayak di McD, Solaria gitu-gitu. Tapi itu juga buka H+1 atau H+2 gitu. Ya, jadi jangan sampai nggak bisa makan gara-gara nggak pulang gitu ya. Untuk hari ini kita akan nanti pada waktu akhir pertemuan nanti akan saya berikan tugas gitu, ada tugas, kemudian dari tugas tersebut silahkan kalian bentuk kelompok, kemudian kalian diskusikan bagaimana pengerjaannya seperti apa, laporan, kemudian kalian buat laporan. Nah, itu dikumpulkannya pada waktu pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama kita itu luring ya, langsung luring ya. Soalnya tanggal 17 kan, kita masuk tanggal 12 tuh, tapi masih perkuliahan daring, masih via Zoom. Mungkin kalian ketemu sama dosen lain gitu tanggal 12. Kemudian 12, 13, 14 itu masih masuk seperti saat ini masih pertemuan luring. Kemudian nanti di pertemuan tanggal 17, karena 16-nya libur ya, mulai masuk luring itu tanggal 17. Jadi mulai masuk tatap muka itu tanggal 17. Tuh. 17 sampai seterusnya. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang nggak ikut SA atau semester antara, Anda bisa pulang gitu, bisa dibuat mudik. Tapi kalau yang ikut SA bisa kuliah gitu ya. Nah, kuliahnya itu juga pertemuan tatap muka seperti itu. Nah, hari ini kita mungkin akan memperdalam ya bagaimana cara mengelola data, kemudian bagaimana cara menfilter data, melihat data, kemudian itu diperdalam lagi. Mungkin kalian sudah bisa, tetapi bagaimana mengelola data itu bisa lebih baik sesuai dengan tipe-tipe data yang ada gitu. Nanti bisa mungkin sambil dilihatkan tutorialnya oleh Mas Randy gitu ya. Randy, udah bangun? Kan? Sudah bangun kan? Baru bangun kan? Udah. Baru bangun atau udah dari tadi? Dari tadi. Suaramu hilang ya, nggak ada suaranya ya? Suaranya nggak ada. Ini gimana, Bu? Better tuh. Ya, kalian sudah mendengar suaranya Mas Randy? Udah, Bu. Okay. Sudah, Bu, sudah masuk. Oke. Nah, ini teman-temannya nanti coba dipandu gitu ya, bagaimana mencari data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu ya, Ren. Nah, nanti kalau sudah mereka sudah paham, kemudian bisa dilanjutkan ke
model berikutnya bisa nanti ditambahkan model Gaussian. Nah, kalau misalkan belum kita pakai untuk clusteringnya kita masih memakai KNN dulu aja nggak apa-apa. Tuh, bisa dimulai? Andy? Bisa Bu, bisa. Oke, silahkan mulai. Nah, teman-teman bisa buka ini ya, Rapid Miner-nya. Suaramu apa ya, jauh, ada putus-putus gitu. Oke, teman-teman, ini gimana Bu? Gimana teman-teman, masih kedengaran jauh nggak? Udah mendingan dikit. Masih batuk ya, Ren? Ya, oke, lumayan Bu. Oke, ini suaraku udah kedengar jelas? Jelas Kak, jelas. Oke, teman-teman bisa buka ya, buka Rapid Miner-nya. Nah, mungkin seperti yang Bu Ana bilang tadi, hari ini kita lebih mengarah ke proses pengenalan data ya, data yang cocok untuk pembuatan model ini kan kita kan udah belajar beberapa model tuh atau algoritma dari mulai ANN sampai ke yang baru-baru kemarin itu K-means ya, itu untuk clustering. Jadi kita hari ini tuh lebih ke arah bagaimana sih dataset yang cocok untuk algoritma tertentu. Contohnya ini. Contohnya aku ambil data yang ini dulu. Nah, data ini kalau teman-teman lihat, ini kebanyakan data tipenya apa? Kalau misal dilihat sekilas seperti ini. Tulisan enggak? Gimana? Tipe data tulisan, kata. Bukan. Coba dilihat lagi. Nah, kan kemarin kan ada kategori teks, terus numerik. Terus Teks, numerik Kak, itu teks. Benar nggak sih Kak? kan ini nggak hanya teks di sini. Teks sama numerik. Oke. Yang lain mungkin. Yang lain mungkin ada dari data ini apa aja kira-kira? Kalau udah berkaitan tentang ini apa namanya? Terkait yang ini, kolom ini itu status nikah. Terus ini gender. Nah, untuk status nikah sama gender itu biasanya teks atau apa? Tipe datanya. Kategori. Nah, terus yang lain berarti ini kalau kelihatan seperti ini sekilas tipenya ada apa aja? Kalau saya sih kategori sama angka-angka itu Kak. Numerik. Numerik ya. Oke. Ini benar ya tadi dibilang kita tadi ini tuh kalau misalnya teman-teman lihat ini tuh lebih dominan ke arah tipe data kategori. Contohnya status gender, terus edukasi, okupasi, terus ini pemilikan rumah dan lain-lain. Ini kebanyakan diisi atau dimiliki oleh tipe data kategori. Kemudian disusul oleh numerik. Nah, kalau untuk tipe data seperti ini itu cocoknya ya. Kalau untuk tipe data seperti ini gabungan kategori dengan numerik ya. Gabungan dari numerik itu cocoknya adalah naive Bayes.
Teman-teman udah dengar algoritma naive Bayes? Atau belum ya? Bu Ana udah pernah diajarin ya? Naive Bayes itu? Pernah dengar cuma tahu gak? Belum mendalami. Belum tahu. Nah, tipe data seperti cuma lupa sebenarnya. Seperti itu. Nah, tipe data seperti ini itu cocoknya lebih ke arah naive Bayes karena naive Bayes itu bisa menghandle data set atau data yang tipenya itu kategori sama numerik continue atau discrete. Itu beda lagi ya. Numerik continue itu dia itu ada skalanya. Jadi kayak umur itu kan ada skala 0, ada rentangnya gitu. 0 sampai 60 itu continue. Nah, kalau discrete itu apa namanya? Kalau discrete aku masih belum bisa jelasin gimana contohnya. Tapi yang pasti untuk continue aku udah. Kalau continue itu kayak umur. Gitu. Nah, ini cocoknya untuk naive Bayes. Nah, tapi bisa juga digunakan untuk KNN sama KNN ataupun ini ANN atau jaringan saraf tiruan dengan syarat bahwa semua kategori ini itu diubah ke dalam numerik atau di encode. Jadi kalau misal dicoba nih, Oh ya, sama juga satu lagi kalau tipe data yang kategori ya, kategori itu cocoknya juga kalau semisal semuanya kategori. Contohnya itu ini. Contohnya contohnya ini golf. Ini kan kategori nih, rata-rata kategori. Bentar, nggak ada. Mana sih? Ini kayak cocok. Kalau tipe data seperti ini cocoknya untuk algoritma yang memerlukan jarak ataupun bobot. Nah, berarti dia cocoknya itu ke dalam KNN. Tapi untuk jaringan saraf tiruan juga bisa untuk menggunakan tipe data iris ini, dataset iris ini. Jadi yang ingin kutekankan bahwa di sini tipe data per kolom ya, tipe data yang cocok untuk decision tree. Aku mulai dari decision tree itu tipe datanya itu kategori. Jadi kan di decision tree kan itu kan kayak intinya decision tree itu algoritma decision tree itu apa namanya kayak jika dia statusnya itu nikah, kemudian gendernya perempuan contohnya, maka dia tidak membeli tidak membeli sepeda. Itu decision tree. Jadi ada kayak kategori itu kan lebih terstruktur ya. Jadi jika dia nikah, kemudian jika dia laki-laki, misal dia beli. Nah, jadi itu cocoknya berarti tipe data kategori cocoknya ke decision tree. Nah, kalau KNN tadi itu cocoknya tipe data numerik discrete. Kalau numerik discrete, tapi kalau KNN sih yang penting numerik gitu. Numerik discrete, tapi lebih cocok ke numerik discrete kalau KNN. Atau Canary Snackboard itu lebih cocoknya ke discrete. Ini aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata soalnya aku sih kurang dalam kata-katanya, penjelasannya itu masih kurang. Kalau yang numerik discrete, kalau continue itu ada rentangnya, intinya seperti itu. Nah, nanti aku ambil contoh ini. Contoh aku berarti KNN.
Coba aku jadi aku coba ini performance. Nah, oh ya, sama untuk klasifikasi biasanya datanya itu terstruktur. Contohnya seperti ini. Jadi ada polanya gitu. Jadi misal 5 sampai berapa gitu. Oh ini 5. Misal A1-nya itu 5 dari yang paling kecil itu 4,4 ini 4,400, kemudian yang paling besar sampai berapa gitu. Nah, itu continue. Tapi lebih cocok juga. Jadi ada strukturnya. Kalau untuk klasifikasi dia ada polanya. Jadi dia tahu kemana yang pola untuk label ini itu yang mana, yang pola untuk label yang satunya itu yang mana. Itu proses pembelajarannya. Sebentar, ini iris ini tadi. Sebentar. Tapi yang ku jelasin bisa dipahami nggak untuk data ini dulu sebelum aku coba-coba ini? Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Atau masih bingung? Halo teman. Gimana? Atau masih bingung terkait ini, terkait data-datanya? Halo teman-teman. Ini diem paham atau diem ini? Diem nggak paham? Atau aku terlalu kecil suaranya atau gimana? Bingung sepertinya mereka, Ren. Coba kasih contoh satu-satu dulu gitu. Misalkan kalau clustering seperti apa, kalau klasifikasi seperti apa, terus kalau prediksi seperti apa, forecasting seperti apa. Dan mungkin tadi kan mereka juga pada bingung kan saat bilang membedakan apakah ini teks, apakah ini numerik, apakah ini polinomial, itu mereka kayaknya masih bingung. Coba diulangi sedikit lagi supaya mereka nggak salah pada waktu menemukan datanya, tugasnya nanti. Mungkin seperti ini lagi. Ini nggak terlalu banyak kayaknya. Mungkin kalau yang ini pakai data yang ini dulu aja. Pakai kita mengklasifikasi apa namanya? Ini kan tentang pembelian ya, pembelian sepeda. Pembelian sepeda. Jadi ini bisa kita klasifikasi dengan pola yang terstruktur. Misal merit statusnya itu nikah dengan kategori ya, kemudian gendernya itu laki-laki dan income-nya $30 gitu, $30.000, maka dia tidak membeli. Dia tidak membeli. Jadi ada strukturnya kalau mau klasifikasi. Jadi kalau misal kita mau klasifikasi, dia terstruktur ini ya, polanya gitu. Jadi kita bisa dengan pola seperti ini, maka maka hasil akhirnya adalah seperti ini gitu. Dia tidak membeli. Contohnya seperti itu. Jadi ini kalau misal kita ambil sebagai ini contoh salah satu klasifikasi ya. Contoh salah satu klasifikasi mungkin kita pakai ini tadi. Terus aku pakai yang berarti yang cocok untuk ini karena ini tuh penggunaannya 2 ya. Penggunaannya 2, kategori sama tipe data numerik continue.
Jadi aku pakai naive Bayes. Naive Bayes dulu coba. Oh ya, ini harus kita punya. Oh ya, ini belum kita setting. Set role-nya. Set role-nya belum kita ubah. Jadi dengan data seperti ini, seperti yang aku bilang tadi ya, dengan data untuk setiap algoritma itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi punya persyaratannya masing-masing. Nah, kalau untuk naive Bayes itu dia bisa dua tipe yang bisa masuk. Jadi kategori sama numerik. Nah, biasanya numerik itu bisa discrete atau continue, tapi rata-rata continue dia bisa menerimanya. Nah, kalau ANN ya harus numerik dia, harus numerik. Entah itu continue ataupun discrete. Itu kalau jaringan saraf tiruan. Kalau KNN murni numerik, sama seperti ini, sama seperti KNN, cuman kalau KNN sama sih, continue atau grid KNN. Jadi KNN itu kalau misal datanya kalau seperti ini tadi, yang water quality ini cocoknya itu jaringan saraf tiruan atau KNN untuk klasifikasi. Jadi jika kasusnya klasifikasi, cocoknya itu ANN ataupun KNN. Ya bisa, teman-teman bisa pahami nggak? Jadi kalau misal datanya seperti ini, itu cocoknya algoritma KNN sama jaringan saraf tiruan. Paham nggak kira-kira, teman-teman? Halo teman-teman. Ini jadi kalau misalkan banyak yang numerik itu bagusnya berarti pakai KNN atau ANN ya? Iya. Bukan karena namanya sama ya, bukan karena beda K sama ataupun cuman beda A gitu, beda depannya, bukan. Karena dua-duanya itu contohnya KNN itu kan intinya itu jarak gitu. Bedanya dia itu mengetahui atau mengenal polanya itu dengan jarak. Mengenal polanya jika K-nya itu ya, jika dia semakin dekat dengan dengan data testingnya, maka dia dikatakan itulah labelnya, itulah yang diprediksi. Itu maksudnya kalau semakin dekat dengan data testing ya. Masih ingat kan data testing dengan data latih? Masih ingat nggak? Jadi gini, aku catat aja lah. Aku pakai notepad. Oke, mungkin teman-teman masih lupa ingat data set itu. Kalau kita data set untuk model ya, itu ada 2. Ini suaraku jelas atau kecil? Gimana teman? Ini suaraku kecil atau? Suaranya kecil, Mas. Kecil ya. Suaraku gimana ini sekarang? Sudah jelas, Mas. Sudah jelas ya. Tapi ada noise-nya nggak? Enggak begitu, gitu, Mas. Nggak begitu ya? Oke. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, itu kan dataset untuk model. Kalau kita untuk membuat model ya, mungkin dari awal lagi, kita balik lagi ke awal ternyata. Dataset untuk membuat model itu ada 2, bukan dataset sih, sebenarnya data untuk membuat model itu
sebenarnya dibagi dua folder. Dua folder. Yang pertama data ini atau data latih itu yaitu data yang digunakan untuk melatih atau membuat model kita. Nah, yang kedua, aku lanjut lagi, ada data testing. Ya, testing itu data yang digunakan untuk mengetahui model kita itu bagus, baik atau tidak. Jadi kalau semisal dia itu sesuai dengan prediksi, maksudnya prediksinya itu prediksi model. Jadi jika ini intinya kalau akurasi ya, kan kita kan dari dulu kan cara tahu model kita baik atau tidaknya itu kan dengan akurasi. Nah, akurasi dihitung. Nah, akurasi itu dihitung dari jika data ini ya, data testing, jika prediksi dengan data testing itu mendekati atau sama dengan yang dimiliki oleh label awal. Ini kalau misal dia punya label gitu, ini dia data testingnya itu udah mempunyai label dengan yang dimiliki oleh label. Akurasi itu dihitung dari jika prediksi dengan data testing itu sama dengan yang dimiliki oleh label, maka dia benar. Nah, akurasi itu dihitung jumlah benar dibagi sama jumlah data dikurangi jumlah benar dibagi jumlah data testing. Itu hasil dari akurasi. Jadi intinya yang aku mau tekankan di sini, kalau tadi ya, data yang kita punya itu ada dua kan, model foldernya, ada data training sama data testing. Nah, indeks yang kita yang kita ketahui jika model itu baik atau tidak gitu, itu adalah akurasi. Akurasi itu didapat dari data testing, itu mendekati atau sama dengan yang dimiliki oleh label itu. Ini kayak gini, kayak misal aku labelnya 1 ini, misal aku ambil data testing itu data yang paling terakhir ini, data row 799. Nah, kan ini kan labelnya adalah, nah kalau semisal dia itu kalau semisal dia prediksinya dari si KNN, model KNN tadi ataupun ANN tadi, itu prediksinya itu hasil akhirnya adalah 1 atau dia itu aman, maka dia bisa dikatakan benar. Itu kalau semisal label awalnya itu udah ada. Nah, kalau labelnya tidak ada, maka dia dihitungnya dari polanya. Jadi jika semakin dekat dengan pola dengan label 1, maka dia akan masuk ke prediksi 1. Sebaliknya, jika dia hasil data testing tadi itu mendekati dengan pola dari label 0, maka dia diprediksi adalah 0. Paham nggak kira-kira?
Paham nggak kira-kira? Perlu ku record deh ini. Atau gimana? Perlu record, Mas. Perlu, Mas. Perlu ya? Ya. Oke. Ya, aku record ya. Coba aku record. Oh, sebentar. Oh, Bu Ana. Ini nggak tahu, Bu Ana. Iya, aduh, ternyata masih di mute. Oke. Nge-record, mau di-record. Iya. Iya, coba diizinkan di record, Pak. Ya, ini soalnya langsung balik lagi ke awal ini, Bu. Ke Oke, ini. sebentar. Kamu nggak bisa nge-record ya? Iya, Bu. Ini kalau saya pakai OBS, ini ada Oke, masalah. coba saya pakai record ke komputer. Recording in progress. Oke. Silakan dimulai, sudah saya record. Oke. Jadi gini, teman-teman, yang teman-teman apa namanya? Yang ingin aku ulangi lagi di sini adalah kita kan untuk membuat model itu ada 2 folder yang harus, atau bukan 2 folder sih, duta. Ya, tapi intinya 2 folder juga sih. 2 folder yang dijadikan sebagai patokan ya, patokan atau patokan data untuk melihat atau membuat model ataupun mengetahui apakah model kita itu baik atau tidak. Nah, ada 2 model, ada 2 datasetnya atau foldernya. Yang pertama itu folder data latih, yaitu digunakan untuk melatih atau melatih ya, training model yang kita buat. Jadi kalau semisal aku contohnya itu aku pakai sampai 10 data ini, 10 data seperti ini, maka data latih yang aku punya sebentar ya teman, ada ini. Oke, ini suaraku ini enggak kedengaran jelas enggak, atau noise-nya? Soalnya ada rame dikit. Jelas, Kak. Jelas. Jelas ya. Noise-nya enggak ada kan? Enggak. Aman ya. Oke, sip. Soalnya aku takut, soalnya di sini agak rame. Oke, aku lanjut. Tadi sampai mana? Sampai data latih ya. Itu contohnya aku punya semisal gini. Aku biar kalian bisa bisa tahu range. Example range. Sebenarnya 1 sampai 15. Nah, teman-teman, nah ini aku ada data 15, cuma ada 15 nih. Oke, yes no. Oke. Oke, aku punya data 15. Kemudian aku pengen data 12 sampai 12 ini itu sebagai data latih. Maka aku membuat model dari algoritma yang tadi water quality lah. Sorry. Water quality yang aku jadikan ini. Ini aku 1 sampai 12 itu aku jadikan folder data latih. Itu data ini akan kujadikan sebagai data yang akan untuk membangun model maupun KNN ataupun ANN nanti. Jadi data 1 sampai 12 itu jadikan data latih. Ya, data latih untuk membangun model. Jadi
polanya apa, dengan pola seperti ini dan labelnya seperti ini nanti. Nah, sisanya dari 13 sampai 15 itu dijadikan sebagai apa namanya, data testing. Itu untuk tes apakah benar model yang kita punya itu baik atau tidak. Nah, karena di sini itu apa namanya, udah ada label bawaan gitu, maka untuk untuk memprediksinya atau menghitung akurasinya nanti, maka jika prediksi dari model menggunakan KNN ataupun ANN nanti atau jaringan saraf tiruan, labelnya satu, maka dia dianggap benar. Maka ini kalau misal dia prediksinya semua satu, maka hasilnya adalah 100%. Nah, kalau misal salah satu aja, contohnya nanti prediksinya itu yang ke-15 itu dia itu beda, seharusnya satu, tapi prediksinya itu 0. Maka nanti akurasinya dihitung dengan 2 dibagi sama dengan 3. Dibagi 3. Maka hasilnya seperti itu. 2 dibagi 3 berapa sih? 2 dibagi 3 itu sebentar. Maka hasilnya 0,666%. Jadi akurasinya nanti 0,666. Itu kalau klasifikasi yang sudah ada labelnya. Paham nggak kira-kira sampai sini? Berarti itu untuk klasifikasi yang udah ada labelnya nggak ya? Iya. Kalau semisal nggak ada, semisal aku semisal. Bentar. Kalau misalnya nanti ku coba, nanti ku edit yang ini, yang data yang ini, nanti nanti itu hasilnya itu non. Jadi maksudnya itu nanti ku hilangin yang ini nanti. Kalau semisal waktunya cukup ya. Soalnya nanti kita di sini tuh ada tiga kita bahas, itu klasifikasi, klasterisasi sama prediksi. Semoga aja cukup. Nah, ini tapi contohnya dulu ini kita pakai yang udah ada data, udah ada label awalnya gitu. Jadi prediksinya ya hanya menyesuaikan hanya melihat apakah dia itu sesuai dengan data label awalnya atau tidak. Jika sesuai dengan label awal, maka dia benar. Nah, kalau misal dia tidak sesuai dengan, dia salah. Seperti itu kalau logikanya, kalau misal data testingnya itu udah ada labelnya. Itu untuk menghitung akurasinya. Oke, paham nggak kira-kira? Kita pakai data testing yang punya label dulu. Kalau yang data testing yang tidak punya label nanti mungkin pas offline aja ya. Karena mungkin nggak cukup waktu satu setengah jam untuk tiga studi kasus. Tapi kira-kira paham nggak kira-kira sampai situ? Gimana teman? Paham nggak yang aku jelasin di sini tadi, data testing, data training? Jadi biar teman-teman lebih paham lagi gitu, data training itu yang apa, data testing itu apa, terus akurasinya itu dari mana sih sebenarnya gitu. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira teman-teman? Atau bingung? Masih bingung lagi? Kalau teman-teman sudah paham yang ini tadi, aku bisa jelasin Aku bisa jelasin tipe data yang cocok lagi gitu. Jadi aku ingin menekankan harus paham ini dulu, dasarnya dulu. Jadi teman-teman bisa ngingat-ngingat terus. Kalau misal ditanya lagi di minggu depan ataupun saat pertemuan. Kira-kira teman-teman bisa memahami nggak yang ini? Kak, izin bertanya.
Iya, gimana? Untuk data testing itu tadi yang 13 ke bawah itu ya, yang apakah dia mendekati 1 atau enggak gitu ya? Iya, kalau nanti itu misal hasil perhitungan akhirnya, itu kan KNN kan ada perhitungan akhirnya juga kan. Terus ANN juga ada perhitungan akhirnya. Nah, misal dia itu prediksinya itu kalau dipecah lagi di KNN itu kan ada ada semacam perhitungan ya. Nah, oke, mungkin aku hasil ini perhitungan. Nah, aku kayak itu. Oke, kayaknya kita balik ke dasar lagi. Oke. UTS. Contohnya ini. Oke. Contohnya ini, aku punya data seperti ini. Data ini tadi. Nah, ini polanya, pola tadi kan. Pola 1 sampai 9 itu data latih. Nah, untuk yang ini itu data testing. Nah, dia tidak punya label. Nah, untuk menghitung akurasi berarti dia harus melihat apakah kalau KNN itu dia mencari sesuai dengan K-nya. Maksudnya kalau misal K-nya 3 berarti dia akan mencari 3 jarak terdekat yang akan dilakukan klasifikasi nantinya. Itu kalau KNN. Jadi aku balik lagi ya di sini. Misal data latih, aku punya data latih 9 seperti ini. Nah, maka untuk aku menghitung jaraknya, aku pakai yang namanya jarak Euclidean kalau KNN. Biasanya pakainya jarak Euclidean. Sebenarnya ada lagi jarak banyak untuk menghitung jarak itu sebenarnya banyak, tapi yang umum itu pakai jarak Euclidean. Nah, contohnya untuk data latih, untuk data latih 1, ternyata jarak Euclidean itu 4,0 sekian gitu. Dan lain-lain. Maka kalau digabungkan maka jaraknya seperti ini. Nah, karena aku pakainya itu K-nya itu sama dengan 5 kalau nggak salah di sini. Ya, pakainya K sama dengan 5, maka aku cari 5 jarak terdekat. 5 jarak terdekat nih. 5 jarak terdekat. Nah, kemudian kalau aku udah nemu 5 jarak terdekat, kemudian aku lihat label mana yang paling dominan ada dari 5 jarak yang aku punya tadi. 5 jarak terdekat tadi. Nah, karena tadi jarak yang paling label yang paling dominan dari 5 jarak terdekat adalah iris versicolor, maka label yang ada label si ini tadi data testing ini tadi adalah versicolor. Itu kalau KNN. Jadi kalau dipecah per part jadi seperti itu. Itu kalau KNN. Nah, sama halnya dengan itu tadi, kalau misal kita terapkan di data kita seperti ini, maka 1 sampai 12 itu dijadikan sebagai data latih. Nah, maka kalau misal aku ambil data maka ini akan dilakukan dites dengan data ke-13. Nah, cara tesnya sama seperti ini tadi. Nah, yang ini X1 Y1 maksudnya adalah data testing. Jadi semisal aluminium dari si data ke-13 itu kan ini 1,8 ya. Contohnya 1,8. Maka untuk mencari jaraknya itu 1,8 itu kalau nggak salah kalau dikurangi. Maka dikurangi 1,65 dari si data latih yang ada di atas ini. Kemudian dipangkatkan 2 dan seterusnya. Jadi semua data ini akan dicocokkan sesuai dengan data latihnya. Jadi data testing setiap pola testing itu akan dilakukan pencocokan dengan data latih. Itu untuk menentukan jarak.
Nah, kira-kira sampai situ bisa dipahami dulu nggak untuk KNN klasifikasi? Paham nggak kira-kira? Jadi intinya gini, kalau mencari jarak, pokoknya KNN itu pertama cari jarak dulu. Semua data, semua apa namanya, semua ini apa namanya, semua oh ya, semua data latih ini, semisal kita harus tahu dulu jarak dari data 1, jarak sampai jarak 12 itu kita harus tahu dulu berapa jaraknya dari data testing yang kita punya. Itu kalau KNN. Pertama kita harus tahu dulu jaraknya. Kalau sudah tahu jaraknya, maka tinggal menyesuaikan kita menggunakan K berapa. Kalau misal K3, berarti kita mencari jarak terdekat, jarak terdekat dari data testing yang kita punya. Jarak terdekat maksudnya adalah jarak dari jarak 1 sampai jarak 12 tadi. Paham nggak kira-kira untuk klasifikasi? Maksudnya untuk KNN tadi. Paham dikit-dikit, Mas. Paham dikit-dikit. Oke, mungkin kalau di nalar mungkin ini ya, teman-teman agak kesusahan ya. Coba aku ini aja. Oke, aku split dulu. Ini aku enumerate entry. Kalau bentar. 0, berapa ya? 0, 8 sama 2. Oke, ini ya. Ini itu data latih yang pertama yang awal. Jadi bentar. Ini. Oke, benar.